Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Suara Sampang yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, kita bertemu kembali dalam acara Lentera Hati, kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang dengan Radio Suara Sampang. Kali ini kita bersama dengan yang terhormat Ustadz Muning Musa LCMAG, yang tema akan kita angkat dan kita bicarakan, kita diskusikan pada pagi ini, yaitu tentang kedudukan wanita dalam Islam. Nanti pendengar Suara Sampang yang berbahagia bisa menanggapi atau mungkin bertanya seputar materi yang atau tema yang kita angkat pada pagi ini dengan menghubungi line telepon atau WA di 082 333 906 809. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Ustaz, topik kita pada pagi ini luar biasa tentang bagaimana pandangan Islam terhadap wanita. Kita tahu wanita ini luar biasa, makhluk sebagai pendamping laki-laki. Bahkan Islam sangat memberikan perhatian. Ada satu nama surat dalam Al-Quran itu yang dikenal dengan surat An-Nisa, surat tentang wanita, tapi nggak ada surat tentang ar-rijal, laki-laki. Karena itulah mungkin perlu kita kupas pada kesempatan yang terbatas ini, bagaimana sih sebenarnya Islam mendudukkan dan memuliakan wanita. Karena apa? Zaman sekarang luar biasa, ya, eksploitasi, pelecehan terhadap wanita itu ya sangat terlihat jelas. Hampir semua kriminalitas dalam berita-berita di media yang ada tidak lepas dari adanya pelecehan dan memposisikan wanita yang jauh dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan bagaimana zaman dahulu sebelum Islam datang dan ketika Islam datang, perlakuan terhadap wanita. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Suara Sampang yang berbahagia, kalau kita melihat tentang sejarah wanita, itu sesungguhnya sesuai dengan fitrahnya. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, ya, ketika diturunkan di bumi, kemudian pasangannya adalah Hawa. Artinya bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu selain laki-laki adalah wanita. Itu adalah merupakan fitrah. Namun dalam kenyataannya sejarah menceritakan bahwasanya sebelum datangnya Islam, ya, itu begitu jahat dan kejinya perlakuan terhadap wanita sebelum Islam. Jadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW, kita kenal dengan, disebut dengan masyarakat jahiliyah. Nah, pada saat itu ada yang disebut dengan waqtul banat. Waqtul banat itu artinya mengubur hidup-hidup anak perempuan. Artinya bangsa, ya, jahiliyah ketika itu, setiap seseorang melahirkan seorang anak perempuan, dia merasa, ya, tidak suka, merasa terhina, sehingga pada puncaknya adalah menguburnya hidup-hidup, ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang jahiliyah ketika itu apabila lahir seorang anak perempuan, iswaddat wujuhum, wajahnya itu cemburut, marah, Ustaz, ya, marah, kecewa dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Islam sebaliknya sangat memuliakan wanita. Jadi keberadaannya dan kemudian statusnya juga sangat dimuliakan. Oleh karena itu sebenarnya
Islam sangat memuliakan wanita, sangat menghargai wanita, dan inilah sebenarnya agama yang sempurna, yang berbeda dengan agama-agama lain. Kita bisa lihat ya, misalnya di dalam Islam bahwa wanita mendapatkan waris, ada waris. ya. Tapi mungkin di ajaran lain wanita tidak dapat. Nah ini, ya, jadi banyak hal. Oleh karena itu apa yang telah diajarkan dalam Islam mesti disyukuri ya oleh umat manusia pada umumnya, kaum muslim pada khususnya, dan lebih khusus lagi adalah pada wanita muslimah. Nah Ustaz, jadi menarik Ustaz. Memang ternyata luar biasa kejinya jahiliyah, ya orang-orang jahiliyah memperlakukan wanita sampai seperti itu, mereka benci. Mungkin apa karena wanita dipandang hina ya Ustaz ya, sampai-sampai mereka tega mengubur anaknya sendiri. Kira-kira di mana kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya Ustaz gitu. Iya. Hal itu sebenarnya terbawa oleh tradisi ya, tradisi yang salah, tradisi yang tidak bertauhid. Sehingga ketika memiliki anak perempuan, mereka mempunyai pandangan satu, mungkin wanita tidak bisa bekerja. Yang kedua, tidak bisa membanggakan orang tuanya. Bahkan sifat-sifat itu terkadang masih ada sampai sekarang. Masih ada Ustaz ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang begitu indah. Jadi di antara putra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sampai dewasa itu kan yang perempuan Ustaz, Fatimah, ya, dan lain-lain. Nah, itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Fatimah itu luar biasa, dimanjakannya oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa sebuah tradisi yang merubah. Ya. Islam itu merubah tradisi yang sebelumnya yang dibawa oleh jahiliyah. Saya kira. Baik, memang kenyataannya memang masih ada Ustaz. Ya. Jadi beberapa orang kadang merasa sedih Ustaz ya, merasa kecewa, oh ternyata yang lahir anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Tapi ya semestinya itu dengan datangnya Rasulullah, Al-Quran menjelaskan bahwa ternyata Allah memberikan kemuliaan ya, memuliakan wanita ya sebagaimana laki-laki. Nah, faktor apa saja kira-kira Ustaz yang menjadikan kejahilian yang terjadi sehingga yang muncul sekarang, Islam sudah datang, Rasulullah sudah diutus, Quran sudah diturunkan, tetapi masih banyak pelecehan Ustaz ya, pelecehan terhadap wanita. Atau memang jangan-jangan memang dunia ini ke depan memang akan semakin banyak wanitanya Ustaz. Kira-kira gimana betul. Ustaz? Jadi pertama, mengapa terjadi ya sikap yang tidak baik terhadap wanita ini? Karena tidak memahami dan tidak mengamalkan Islam. Nah, tidak kembali kepada ajaran Islam, itu satu. Nah, yang kedua, dikarenakan tadi dikatakan bahwa memang wanita di akhir zaman kan lebih banyak jumlahnya secara kuantitas itu banyak ya. Nah, oleh karena itu berarti tugas orang tua dan tugas kaum muslim pada umumnya itu lebih berat artinya harus bisa menjaga wanita ini lebih baik lagi. Karena konsepnya kalau menjaga sedikit kan mudah, kalau menjaga banyak itu susah. Nah, maka ketika wanita itu jumlahnya semakin banyak, maka berarti menjadi sebuah tantangan dakwah yang di dalam Islam untuk bisa menjaga wanita ini selalu dalam kebaikan. Ya, baik. Ya. Semakin menarik Ustaz, saya ingin bertanya tentang ini Ustaz. Kira-kira apa saja sih sebenarnya bukti bahwa Islam itu memang mengangkat derajat, memperhatikan, memelihara ya kemuliaan seorang wanita? Karena kita mayoritas di Indonesia ini umat Islam, otomatis juga banyak wanita-wanita muslimah Ustaz ya. Tapi berbagai kasus demi kasus terjadi, sampai kemarin ada pelecehan seksual ya dari salah satu tokoh agama yang mengatakan sebagai ustadz atau kiai, yang sampai seperti itu yang sudah kita maklum. Nah, apa saja kira-kira bentuk-bentuk Islam memberikan kemuliaan Ustaz, khususnya bagi wanita?
Ya. Secara teori ya, tentu teori kita landasnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang harus kita yakini tentang kebenarannya bahwa itu adalah merupakan wahyu. Iya. Di sana diajarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap istrinya. Khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Jadi aku adalah orang yang paling baik terhadap istri saya. Nah, ini teorinya begitu ya. Tapi kalau kenyataannya banyak suami yang tidak baik terhadap istrinya. Nah, berarti dia belum menjalankan Islam. Ya. Belum menjadikan prinsip-prinsip Islam itu sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan kehidupannya, Ustaz. Betul. Jadi nilai-nilai Islamnya belum diamalkan. Belum diamalkan. Nah, kemudian contoh lain, misalnya bahwa dalam Islam itu wanita mendapatkan waris. Ya. Ini kalau sebelum datangnya Islam itu wanita tidak dapat waris. Di sini menunjukkan bahwa Islam memuliakan seorang wanita. Ya. Mungkin termasuk ini, Ustaz. Ada perintah menutup aurat, saja. Ya. Nah, ini gimana, Ustaz? Apa memang bisa dimasukkan ke sana? Betul. Jadi secara teori ya dari Al-Quran bahwa dengan menutup aurat itu seorang muslimah akan terjaga. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 disebutkan apa? Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Jadi wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan kepada wanita mukminat pada umumnya untuk menutupkan jilbab-jilbab mereka di atas dada-dada mereka. Karena hal itu lebih mudah dikenal sebagai seorang yang baik ya, dan tidak akan diganggu. Nah, jadi hikmahnya tidak akan diganggu. Nah, oleh karena itu sebenarnya dengan menutup aurat itu adalah merupakan bentuk Islam sangat memuliakan wanita. Nah, kan analoginya kalau sesuatu yang mahal itu kan perlu dibungkus dengan rapi, tertutup, tidak mudah dijamah oleh orang, Ustaz. Betul. Kira itu. Baik, jadi memang disinilah pentingnya, Ustaz, ya, pentingnya kita mengkaji agama ini sehingga kita mengetahui ternyata banyak ya ajaran-ajaran Islam yang itu jelas memuliakan wanita. Salah satunya tadi disampaikan bahwa wanita diperintahkan untuk menutup auratnya, yang mengulurkan jilbabnya hingga menutupi dada-dada mereka. Tapi di satu sisi ada riwayat begini, Ustaz. Riwayatnya begini bahwa ternyata Rasulullah itu diperlihatkan neraka, Ustaz. Dan di sana ternyata penduduk neraka itu mayoritas perempuan. Ini apa memang seperti itu, Ustaz? Ya, betul. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa diberikan neraka wa talaqtu aksaru fiha an-nisa. Kebanyakan ternyata penghuninya adalah wanita. Ini sebagai ultimatum bahwasanya Islam sudah mengajarkan yang terbaik untuk wanita, ada kan? Maka hendaklah wanita itu kembali ke jalan Allah, kembali ke ajaran Islam. Nah, kalau dia mengimani dan mengamalkan dari ajaran ini, maka dia selamat dunia akhirat. Tapi sebaliknya, kalau mengabaikan ya dari ajaran Islam ini, maka sesuai dengan hadis tadi, maka yang terjadi adalah menjadi penghuni neraka. Nah, inilah yang harus disadarkan kepada seluruh wanita ya pada umumnya dan muslimah pada khususnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui Islam ini sudah memuliakannya ya. Inilah tata caranya. Nah, ketika menyimpang dari ajaran itu menjadikan orang akan terhina.
Jadi kalau saya korelasikan dengan kasus-kasus yang terjadi, itu satu, ya. Pertama, kejadian itu karena yang bersangkutan tentu tidak memahami ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, tidak mengamalkan. Nah, jadi Tahu tidak diamalkan. iya, tahu tapi tidak diamalkan, ya sama saja. Ya. Atau memang karena memang secara kuantitas jumlah perempuan atau wanita itu ke depan akan jauh lebih banyak, Ustaz, ya. Sehingga ketika ini tidak berjalan, kehidupan ini sesuai dengan ilmu agama dan diamalkan, maka secara otomatis ketika nanti masuk neraka otomatis mayoritas, karena jumlahnya saja lebih banyak, Ustaz, gitu ya, Iya. Ustaz, ya. Nah, Apakah hadis itu ada lanjutannya, bahwa ketika ditanya mengapa ya Rasulullah seperti itu, ada lanjutan saja? iya, ternyata karena banyak istri yang Ya, mengingkari kepada suaminya. Jadi maksudnya banyak sesuatu yang bertentangan dengan suaminya. Nah, itu menjadikan wanita itu tadi masuk neraka. Tidak mensyukuri suaminya, Ustaz, ya. Betul. Jadi banyak hal kaitannya dengan kewajiban wanita terhadap suami. Ya, ternyata memang wanita ini gampang-gampang susah mendidik anak wanita. Potensi untuk masuk surga banyak, Ustaz, ya. Nah, betul. Jadi justru ada hadis yang menyebutkan tentang anak perempuan. Jadi barang siapa yang bisa mendidik seorang anak perempuan sehingga menjadi seorang wanita yang solihah, maka jaminan surga bagi bapak ibunya, Ustaz, bagi ya? bapak ibunya. Itu kan menunjukkan ada peluang. Kalau anak laki-laki malah nggak ada, ya. Hadis tentang itu Khusus yang untuk khusus mendidiknya. gitu, ya. Subhanallah. Itu Berarti menunjukkan bahwa mendidik ini memang cukup berat. cukup berat, Ya. perlu perhatian saja. Betul. Sampai-sampai ganjarannya ini surga. Subhanallah. Begini, Ustaz, masih kaitannya dengan wanita. Ini ada gerakan bagaimana menyamakan hak dan kewajiban laki-laki dengan wanita, sehingga kalau laki-laki bekerja, wanita harus bekerja, ya. Kadang kalau laki-laki menduduki jabatan ini, wanita juga harus. Ini kira-kira bagaimana Islam mengaturnya, Ustaz? Batasan-batasan. Apakah memang itu lepas begitu saja sesuai dengan kondisi manusia menginginkannya, atau ada batasan-batasan? Tetapi memang secara fisik kan, secara bawaan memang manusia laki-laki dan perempuan kan tentunya berbeda, Ustaz, punya karakter yang berbeda. Tapi bagaimana kaitannya dengan batasan-batasan itu, Ustaz? Ya. Jadi dalam Al-Quran kan disebutkan laki-laki itu tidak seperti wanita, ya kan? Kemudian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu, yang intinya ya laki-laki berbeda dengan wanita, wanita berbeda dengan laki-laki. Nah, dalam urusan keimanan tentunya sama, ya. Dalam ibadah pun berbeda. Nah, jadi Islam mengajarkan ibadahnya, ya, laki-laki dengan ibadah perempuan itu ada perbedaannya. Kalau untuk keimanan sama. Untuk amal soleh mungkin potensi Amal soleh sama. Ya. saja. Jadi ketika berbeda itu sebenarnya nilainya sama. Gitu. Walaupun berbeda, gitu. Misalnya tentang sholat saja, ya kan? Kalau laki-laki full, tidak ada keringanan, tidak ada dispensasi, misalkan gitu ya. Jumat misalnya laki-laki wajib, perempuan kan tidak. Ini berbeda, tapi ketika mereka mengamalkan itu nilai, pahalanya sama di hadapan Allah. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang mesti. Nah, makanya kita menyamakan antara laki-laki dan wanita itu juga kembali kepada aturan Allah. Ketika kita membedakan antara laki-laki dan perempuan pun itu juga dasarnya karena Allah. Jadi semua atas koridor atau atas ketetapan yang sudah Allah gariskan. Betul, ya. Nah, mungkin menyinggung pula tentang ayat yang kaitannya dengan man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Betul. Ini dikaitkan dengan punya potensi yang sama ketika beramal soleh,
untuk mendapatkan kehidupan yang baik, surga Allah. Betul, betul. Jadi memang ada sesuatu yang nggak bisa dipaksakan sama, memang harus berbeda. Harus berbeda. Iya. Nah, maka ketika kita ingin menyamakan kemudian landasannya itu pikiran kita, ya maka akan mendatangkan mudarat saja. Mudarat. Mudarat, ya mesti Itu. keterbatasannya. Iya. Contoh mungkin ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Iya. Laki-laki dalam konteks rumah tangga, Ustaz, kan Iya. ini sebagai qawwam ya, sebagai pemimpin. Nah, kalau ini dibalik, Iya. nah gimana Ustaz ya? Nah, jadi misalnya yang ngurus anak-anaknya suaminya misalnya, gitu. itu menjadi ya tidak teratur. Tidak teratur ya. Karena ketetapan Allah itu sudah yang terbaik. Betul. Ustaz, ya. Nah, oleh karena itu memang pada intinya ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah itu akan baik, itu sesuai dengan fitrahnya itu. Tapi kalau umpamanya wanita bekerja di luar, kemudian ada yang jadi pejabat, itu kira-kira boleh-boleh saja atau ada Iya. kaidah-kaidah khusus, Ustaz? Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang boleh bagi wanita dan tentu ada yang tidak sesuai. Nah, jadi nanti tinggal dipilah dan dipilih. Oh gitu, Ustaz. Iya. Tentunya atas ini izin dari suami, Ustaz, ya. Suaminya, betul. Izin dari suami. Iya. Baiklah Ustaz, ini kita lanjutkan sebelum nanti kita berakhir. Ada 3 pertanyaan, Ustaz, ya. Saya sampaikan. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Putri di Pengarengan. Saya mau bertanya bagaimana pembagian tugas antara suami dan istri dalam keluarga apabila istrinya ternyata wanita karir atau bekerja. Nah, ini mohon penjelasannya agar nanti sinkron dan bisa wujudkan keluarga yang sakinah. Oleh Allah. Betul, Ustaz. Ya, terima kasih. Berkenaan dengan seorang suami yang memiliki istri yang kebetulan statusnya wanita karir ya, wanita yang bekerja, mungkin sebelum menikah dia sudah bekerja gitu, ya kan? Karena berbeda kalau dia bekerja sebelum menikah dengan dia bekerja setelah menikah, tentunya kan berbeda. Berbeda, Ustaz. Jadi kalau dia bekerja setelah menikah, maka itu berarti sudah mendapatkan izin dari suaminya. Oleh karenanya nanti bisa mengatur mereka. Nah, sedangkan kalau dia sudah berkarir sebelum menikah, ini kan, nah ini perlu juga dirembukan dengan suaminya. Apakah suaminya tetap mengizinkan dia melanjutkan karirnya, gitu ya, atau tidak? Ya, tentu suami istri ini punya kiat-kiat ya tentang hal itu, karena satu keluarga dengan keluarga yang lain akan berbeda. Tetapi menurut pandangan Islam ya, menurut pandangan Islam intinya bahwa seorang istri mesti taat kepada suami, itu. Baik dia bekerja ataupun baik bekerja maupun tidak bekerja di luar. termasuk yang bekerja itu sendiri. Jadi kalau misalnya suaminya menginginkan tidak usah bekerja di luar, berarti ya harus taat. Jadi konsepnya seorang istri itu yang pertama adalah at-ta'atu fil ma'ruf. Jadi taat kepada suami dalam hal kebaikan. Gitu. Yang kedua, taslimu nafsiha, yaitu apa? Menyerahkan diri. Jadi apa? Totalitas pengabdian terhadap suami. Dan yang ketiga adalah al-istizan, selalu minta izin, ya, selalu minta izin kepada suami ketika mau melakukan sesuatu yang itu tidak biasa. Kalau misalnya mau pergi ke warung kan ya tidak usah izin. Sesuatu yang sudah ma'ruf tadi. Iya. Jadi sebenarnya ada ini kisah nyata ya, saya sampaikan bahwa ada seorang wanita karir, ya, sampai dia kerja di perusahaan luar negeri, luar biasa besar gajinya. Kemudian Allah mentakdirkannya tidak punya anak.
Setelah menikah saja. Setelah menikah. Jadi dia berkarir sebelum menikah. Nah, kemudian dengan sebagaimana dimaklumi pada fitrahnya mungkin suami istri setelah menikah ingin punya anak, itu nggak punya anak apa. Nah, mungkin suaminya tidak bersabar ya. Singkat cerita berpisah, ya, berpisah sudah, bercerai ya, talak ya. Nah, kemudian wanita ini tetap melanjutkan karirnya terus, ya, karena di sebuah perusahaan yang ternama di luar negeri gitu. Nah, setelah bekerja lagi, dia ketemu jodohnya lagi, menikah lagi. Nah, suaminya itu memang tegas, kamu tidak usah kerja, berhenti. Walaupun bayarannya luar biasa pada posisi yang pertama itu melebihi dari suaminya. Dia mungkin pengalaman dari yang pertama gitu ya. Dia sudah ikhlas berhenti itu. Intinya taat kepada suami. Ternyata Allah mentakdirkan punya anak. Ya, intinya berhentinya seorang wanita dari pekerjaan dengan itu mengikuti taat kepada suami, itu kemuliaan yang Islam berikan. Betul. Itu kemuliaan. Jadi bagaimanapun Islam tetap memuliakan wanita. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Yang kedua Ustaz, pertanyaan dari Ratih ya di Sampang. Beliau bertanya, bagaimana jika ada perempuan yang merasa tidak perlu menutup aurat dan mengatakan yang penting bisa menjaga diri sehingga tetap menganggap dirinya perempuan yang terhormat. Ya. Bagaimana Ustaz? Ketika seorang wanita itu ya enggan untuk menutup auratnya, itu pada dasarnya dia belum sepenuhnya beriman kepada Allah, atau belum terhormat Ustaz ya. Otomatis secara tinjauan akidah dia belum terhormat karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika Al-Qur'an menyuruh wanita itu menutup aurat, maka dia sebagai seorang mukminah maka wajib untuk menutupnya itu. Ternyata memang syariat untuk wanita itu menutup aurat itu bagian dari pokok ya yang mendasar, yaitu keimanannya kepada Allah. Betul, ya. Sehingga kemuliaan keterhormatannya di saat keimanannya itu berusaha disempurnakan. Ya. Jadi di sini kita mengukur terhormat atau tidak seseorang itu dengan kacamata agama. Bagaimana jadi, Allah melihatnya. Jadi Allah menyuruhnya, maka ikuti itu, menutup aurat. Kalau kembali ke ayat yang umum kita pahami, inna akramakum indallahi atqakum. Yang terhormat, yang paling terhormat di sisi Allah tentunya yang paling taat, yang paling bertakwa ya. Maka menutup aurat itulah bagian dari upaya untuk meraih kehormatan bertakwa. Ya, saya kira itu. Semoga ibu temannya Bu Ratih ini yang bertanya diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menutup aurat sesuai dengan keinginan dan kepatuhan kita kepada Allah SWT. Yang ketiga Ustaz, Resti di Trunojoyo bertanya, bagaimana jika ada pemimpin organisasi atau lembaga ternyata perempuan memimpinnya Ustaz? Setelah melalui seleksi yang ketat ternyata perempuan, dan yang ditanyakan oleh beliaunya ini, bagaimana sikap laki-laki yang menjadi stafnya Ustaz? Karena hampir semua stafnya itu laki-laki, sementara pemimpinnya adalah perempuan. Gimana Ustaz? Iya, memang ada sebuah hadis ya yang mengatakan la yufliha qaumun walau amarhumum ra'atun. Tidak akan jaya, yufliha, ya, tidak akan beruntung, tidak akan jaya suatu kaum yang dipimpin oleh wanita. Nah, jadi di sini bukan berarti juga merendahkan wanita. Memang untuk kepemimpinan yang ideal itu laki-laki. Yang ideal ya, laki-laki. Jadi wanita itu memimpin, memang ada nanti pemimpin di satu tempat ya. Tapi pada puncaknya itu mesti laki-laki. Karena Allah sudah memberikan fitrahnya kepada laki-laki dan pada wanita sesuai dengan masing-masing gitu. Jadi kalau untuk kepemimpinan yang puncak itu memang
laki-laki. Nah, mengapa ketentuannya demikian? Ya kalau kita misalnya lihat ya, misalnya kita lihat para nabi, ya, laki-laki. Jadi ada misalnya dalam kisah itu Siti Maryam yang begitu baik, yang salihah, itu bukan pada kepemimpinannya, tapi kepada kesolehannya. Wah, jadi dia bisa menjaga dirinya, itulah yang sebenarnya terpujinya. Ada kisah lagi Ratu Bilqis, nah, misalnya kan itu menjadi itu ya, itu sebelum datangnya tauhid, ya. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Nabi Sulaiman, maka dia taat, tunduk. Nah, ini yang perlu ditiru sebenarnya. Ya, artinya sih tetap sisi-sisi sejarah yang dimunculkan dalam Al-Quran itu semuanya dalam rangka ketundukan kepada aturan yang diharapkan. Jadi memang idealnya, Ustaz, ya. Tapi pertanyaan begini, Ustaz, bagaimana kalau perempuan itu memang punya kapasitas, bahasa lainnya kualifikasinya ya bagus, integritasnya juga bagus, apakah dalam posisi-posisi tertentu diperkenankan, Ustaz? Darurat ya. Jadi darurat. Namanya darurat kan bisa saja, tapi tentu berarti kurang ideal. Berarti kan menjadi pertanyaannya, laki-lakinya kemana? Ya? Jadi yang perlu dibenahi adalah laki-lakinya itu ya. Kenapa kok tidak bisa unggul? Saya kira itu. Padahal di satu sisi memang kita akan hidup di negara demokrasi yang poin-poin wanita itu, kesetaraan itu dibangun sampai pada sektor-sektor kepemimpinan. Jadi sekian menteri harus ada perempuannya. Nanti ini juga. Jadi sebenarnya kalau bicara Islam, idealisme yang dibangun Islam adalah laki-laki sebagai pemimpin dan wanita sebagai orang yang taat, entah sebagai bawahan yang taat atau mungkin sebagai istri yang solehah, Ustaz, ya. Yang situlah Islam membangun kemuliaan untuk perempuan. Jadi kalau kembali ya terhadap tanggung jawab itu kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha wa mas'ulatun fi ra'iyatiha. Jadi lihat di sini letaknya wanita itu bertanggung jawab di rumahnya. Maknanya biasa pimpinan di rumah. Nah, ini dalam urusan rumah tangganya tadi itu perempuan. Itu lebih pas memang. Dan memang punya karakter yang seperti itu, cocok, Ustaz. Kan gitu. Cocok, ada karakter-karakter yang memang Allah titipkan untuk wanita. Pas untuk menjaga rumah, anak-anak, Ustaz, ya. Jadi mungkin dalam konsep yang lebih luas, misalnya menteri urusan perempuan, ya memang perempuan bisa, kan gitu. Saya kira itu. Ya, baik. Terakhir mungkin Ustaz nanti bisa menyampaikan bagaimana sebenarnya sosok wanita ideal yang diharapkan oleh Islam, sehingga itulah bukti bahwa Islam memuliakan wanita. Sebagai penutup, silakan. Intinya bahwa jadilah wanita itu wanita yang salehah, karena sesungguhnya wanita yang salehah itu segala sesuatunya sesuai dengan fitrah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, semuanya perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasannya itu adalah wanita yang salihah. Jadi sebenarnya siapapun itu akan merasa bangga kalau memiliki wanita yang salihah. Kalau kebetulan istri yang salihah. Kalau kebetulan anak perempuan, punya anak perempuan yang salihah. Bagi orang tua luar biasa bahagianya. Saya kira itu yang terpenting. Baik, terima kasih pendengar Suara Sampang dan Rahmati Allah. Kita sudahi acara kita Lentera Hati pada hari ini bersama Ustadz Mughni Musa LC Imagi sebagai Wakil Ketua MUI Kabupaten Sampang. Materi kita luar biasa, masih banyak yang perlu kita kembangkan dengan materi ini. Tentunya kita berharap dengan materi ini kita, utamanya kaum wanita di Kota Sampang, di Kabupaten Sampang, bisa mewujudkan sebagai jati dirinya wanita muslimah ya, yang solehah, yang taat, memiliki keimanan yang tangguh dan ketaatan yang kuat kepada Allah SWT, dan senantiasa menjadi
wanita yang bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Demikian, mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Kami dari segenap MUI Kabupaten Sampang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.